Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Sungai Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara, itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang memaju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang, seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis. Hanya teriak merdeka, merdeka, dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum. Dengan keyakinan. Karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum. Yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi.